ilmu dalam agama itu 5 saja. Kalau sudah paham yang 5 ini, selesai urusan kita beragama. Tauhid, pikiran. Fikih, badan. Tasawuf, hati. Hadis, tentang hadis Nabi. Tafsir, tentang ayat-ayat Al-Quran. Hanya kepercayaan kepada hari kiamat yang bisa mengontrol manusia supaya tidak macam-macam di dunia ini. Cuma itu. Kok begitu, Ustaz? Kalau dia yakin nanti di hari kiamat dia akan ditanyai Tuhan semua yang dilakukannya di dunia ini, pasti dia hati-hati di dunia. Jadi jangan bilang itu kaji-kaji usang. Kita yang nggak nyampe, itu masalahnya. Kenapa itu orang dapat kekuasaan jadi koruptor? Ini masalahnya. Tak percaya dengan hari akhirat. Kenapa itu bapak itu malas-malasan cari nafkah? Nah, itulah masalahnya. Tak percaya hari akhirat. Tak tahu dia, kalau dia pergi berangkat pagi cari makan, itu bisa bawa dia masuk surga itu. Karena mencari nafkah hukumnya wajib. Wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala. Dan kalau dapat pahala, masuk surga. Di mana surganya? Di akhirat, hari kiamat. Ini bisa buat rajin kalau percaya dengan hari akhirat. Jadi kajiannya itu mesti kontemporer, kontekstual. Ya saya ngerti, tapi dasar-dasarnya ini kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Ketua BKM Masjid Nurul Islam yang sangat kita cintai ini, dan seluruh pengurus yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang paling penting adik-adik remaja. Malam minggu datang mengaji, itu luar biasa. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kita terus mengaji. Tadi saya tanya, di masjid ini pengajian ada hari Minggu, ada malam Minggu. Kita putar-putar semua pengajian-pengajian ini. Ilmu dalam Islam itu 5 saja sebenarnya. Jadi kalau sudah dapat yang 5 itu, udah pintar itu. Udah bisa ceramah menggantikan ustaz. Udah bisa itu. Nomor 1 namanya ilmu tauhid. Gunanya ini menertibkan pikiran tentang Tuhan. Qul huwallahu ahad. Namanya ilmu tauhid. Yang kedua namanya ilmu fikih. Kalau yang tadi mengurus pikiran, ilmu fikih mengurus perbuatan. 3, ilmu tasawuf. Hati manusia. Ada orang bertanya, Ustaz, kalau Ustaz dipukul orang sekali, wajah Ustaz apa yang Ustaz lakukan? Oh, saya pukul balik. Saya pukul juga. Fikih, hukum. Tapi kalau Ustaz, kalau orang mukul Ustaz apa yang Ustaz lakukan? Saya maafkan. Tasawuf. Hati. Tak usah dibalas. Berarti tauhid mengurus pikiran, fikih mengurus badan, tasawuf mengurus hati. Nah, itulah ilmu agama ini. Yang keempat namanya ilmu hadis. Disinilah kita belajar apa itu hadis sahih, apa itu hadis dhaif, apa itu hadis mungkar, segala macam. 4. Yang kelima namanya ilmu tafsir. Apa itu ilmu tafsir? Ilmu yang membahas tentang firman-firman Tuhan yang nanti melahirkan ilmu tauhid, melahirkan ilmu fikih, melahirkan ilmu tasawuf, dan melahirkan ilmu hadis. Jadi 5 saja. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian,
ilmu dalam agama itu 5 saja. Kalau sudah paham yang 5 ini, selesai urusan kita beragama. Tauhid, pikiran. Fikih, badan. Tasawuf, hati. Hadis, tentang hadis Nabi. Tafsir, tentang ayat-ayat Al-Quran. Nah, saya mau cerita yang nomor 5 itu dulu. Tafsir, artinya menyingkap. Tadi tirai itu tertutup, sekarang dia terbuka tirai ini, sehingga nampaklah ibu kemari, saya nampak ke sana. Namanya itu al-fasru, menyingkap. Apa maksudnya Pak Ustadz? Ilmu tafsir artinya menyingkap makna di balik kata-kata yang digunakan Al-Quran. Alif, lam, mim, itu bisa 20 tafsirnya itu. Disingkap maknanya itu. Bismillahirrahmanirrahim, banyak itu bisa 3 hari pembahasannya. Disingkap maknanya. Banyak saja, bukan ismunnya. Jadi kalau membahas Bismillahirrahmanirrahim, kalau serius itu dibahas 2 tahun. Mulai dari sudut pandang ilmu-ilmu yang beraliran fikih dalam tafsir, tasawuf, falsafi, bahasa, dan segala macam. Lama. Namanya itu al-fasr. Jadi ada orang bilang begini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Tafsir yang paling tua di dunia ini namanya Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayatil Quran. Penulisnya Muhammad ibn Jarir At-Tabari. Wafat tahun 310 Hijriah. Sekali lagi, wafat tahun 310 Hijriah. Sekarang 1440 tahun baru ini. Sudah berapa ini Bapak? 1447 Hijriah. Berarti tafsir itu ditulis kurang lebih 1100 tahun yang lalu. Itu tafsir paling tua, 310 Hijriah. Itu tafsir paling tua di dunia. Bukan Ustadz, ada namanya Tanwirul Mikbas bin Tafsiri Ibni Abbas. Nanti saya ceritakan di bab yang lain. Sampai situ dulu ceritanya. Yang paling muda menurut saya, yang ada penulisnya masih hidup sampai sekarang, namanya Tafsir Al-Misbah. Penulisnya Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab. Saya juga punya itu tafsir. Kalau bisa Pak Ustadz beli supaya dibaca di sini. Semua tafsir-tafsir ini tidak ada yang isinya betul semua, tidak ada yang isinya salah semua. Gitu. Termasuk yang saya tulis ini, ada salahnya, ada betulnya. Yang pasti betul hanya ayatnya. Nah, begitu beragama ini, supaya nggak berkelahi-berkelahi. Ada orang bertanya, Pak Ustadz, di mana itu gua Ashabul Kahfi? Saya bilang, terserah. Yang penting jangan kau bilang di samping rumahmu. Nah, itu saya bilang sama dia. Karena kalau kita baca kitab tafsir, macam-macam. Ada yang bilang di Yordania, ada yang bilang di Turkistan, ada yang bilang di Syria. Tidak apa-apa. Tidak penting di mana Ashabul Kahfi. Yang penting itu, bisa nggak kau contoh imanmu sekokoh Ashabul Kahfi? Begitu belajar tafsir. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ada yang kecil namanya. Namanya Tafsirul Jalalain, paling kecil. Tapi kecil dia, di pesantren saya dulu, setiap subuh, itulah pelajarannya. Setiap subuh, 6 tahun tak tamat juga. Saya diajar kiai tua, namanya Kiai Haji Daud Ahmad Siregar. Itu saja yang dibahas. Nahu, sorof, tafsir. Kecil aja tafsir, 1 jilid, tak siap. Apalagi belajar tafsir At-Tabari. Apa maksud Ustadz menyampaikan itu? Ilmu agama ini, kalau diseriusi begitulah. Begitulah dia, kalau diseriusi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang agak kecil. Tadi kecil kali, ada yang agak kecil, namanya Tafsir Al-Qurtubi. Penulisnya namanya Abu Zakaria Al-Ansari Al-Qurtubi. Qurtubi itu Cordoba. Di mana itu? Seville, Spanyol.
tempat Barcelona, Real Madrid. Nah, sekarang itu yang ada di sana. Tak ada tafsir lagi dari Spanyol ini. Pemain bola yang banyak dari sana. Yang paling tebal 115 jilid. Nama tafsirnya Midadur Rahman. Yang paling kecil tafsir Jalalain, yang agak menengah tafsir Al-Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran. Yang paling besar setahu saya sampai hari ini 115 jilid Midadur Rahman. Kalau tak percaya, ambil handphone, browsing. Entah hoaxnya ceramah Ustaz ini, ambil handphone, browsing. Nah, kalau berhasil download, baca. Itulah dia. Midadur Rahman, tafsirul Jalalain. Kemudian yang agak kecil Al-Jami' li Ahkamil Quran Al-Imam Al-Qurtubi. Inilah kalau mau belajar tafsir. Saya cerita sedikit lagi tentang tafsir ini. Dari ribuan jilid, ribuan judul, bisa jadi ratus ribuan jilid atau jutaan jilid itu dipetakan oleh para ulama supaya bisa mudah kita pahami kepada 4 macam. Satu namanya, saya tak mau sebut metode, nah itu di kampus saya sebut. Saya sebut namanya cara, biar mudah kita memahaminya. Cara tahlili menafsirkan. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ditafsirkan mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, satu-satu ayatnya itu sampai dengan minal jinnati wadnas. Ditafsirkan. Nah, macam ini yang saya tulis ini. Ini namanya tafsir dengan cara tahlili. Saya tulis di sini banyak tentang apa itu makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Panjang saya tulis ini. Sampai saya pun kadang lupa kalau saya pernah tulis seperti itu. Saking panjangnya. Namanya itu tahlili. Tahlili. Satu. Yang kedua namanya maudu'i. Maudu'i artinya tematik. Judul. Misal. Wawasan Al-Quran tentang masjid. Bisa saya cerita itu nanti. Apa pandangan Al-Quran tentang masjid? Namanya itu tematik. Atau wawasan Al-Quran tentang orang yang suntuk. Nah, bisa saya ceritakan itu nanti. Bagaimana itu kata Al-Quran tentang orang yang suntuk? 2. Yang ketiga namanya metode atau cara muqorin. Dibanding-banding ayat Al-Quran itu. Misalnya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, terulang berkali-kali, tak sama tafsirnya itu. Beda semua. Semua, gak ada yang sama itu. Tidak ada di dalam Al-Quran 2 kali kata yang diulang sama artinya. Tidak ada. Alif, lam, mim, itu terulang beberapa kali, lain semua tafsir. Namanya itu muqoron atau muqorin, boleh. Namanya itu kalau bahasa kampusnya komparasi, perbandingan, dibanding. Itu kok begitu ya? Itu kok begitu ya? Itu kok begitu? Nah, ini tidak perlu di masjid ini. Di kampus baru perlu ini. Yang keempat, namanya metode atau cara ijmali. Ijmali itu global. Biasa-biasa saja. Tidak mendalam, tidak detail. Nah, ceramah-ceramah umum. Namanya itu ijmali. Nah, ada tahlili, ada maudu'i, ada muqorin, kemudian ada ijmali. Ini cara menafsirkan Al-Quran. Nah, sekarang saya mau bercerita satu tema tentang yang tadi. Bercerita tentang satu tema. Saya ambil temanya hari kiamat. Pak Ustadz, tema itu udah usang. Tidak laku lagi itu. Nah, itu yang tak paham. Itu kan kaji-kaji lama Ustadz. Kaji-kaji orang yang mau mati dia itu tentang hari kiamat itu. Tidak perlu dibahas itu lagi. Tidak. Coba dengar dulu. Tahu Bapak Ibu sekalian. Hanya kepercayaan kepada hari kiamat yang bisa mengontrol manusia supaya tidak macam-macam di dunia ini. Cuma itu. Kok begitu Ustaz? Kalau dia yakin nanti di hari kiamat dia akan ditanyai Tuhan semua yang dilakukannya di dunia ini, pasti dia hati-hati di dunia. Jadi jangan bilang itu kaji-kaji usang. Kita yang nggak nyampe, itu masalahnya. Kenapa itu bapak itu malas-malasan cari nafkah? Nah, itulah masalahnya. Tak percaya akhirat. Tak tahu dia, kalau dia pergi berangkat pagi cari makan, itu bisa bawa dia masuk surga itu. Karena mencari nafkah hukumnya wajib.
Wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala. Dan kalau dapat pahala, masuk surga. Di mana surganya? Di akhirat, hari kiamat. Jadi bisa buat rajin kalau percaya dengan hari akhirat. Jadi kajiannya itu mesti kontemporer, kontekstual. Ya saya ngerti. Tapi dasar-dasarnya ini kita perhatikan. Bapak Ibu sekalian, hanya dengan kepercayaan tentang hari kiamat, kita mau membanguni anak kita sholat subuh. Dan yang pertama kita ucapkan, jangan dulu bilang begini, Bu. Bangun, bangun, bangun sekolah. Jangan bilang gitu dulu. Hei nak, bangun kau sholat subuh. Nah, ganti dulu. Mulai besok, ganti. Nanti kalau itu yang terus dibilang tiap hari, bangun sekolah, bangun, itu aja yang di pikiran dia itu. Sekolah, 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 sekolah. Tak tahu Ibu, banyak orang yang sekolah di dunia ini jadi koruptor. Jadi tidak usah berharap kali. Kalau sudah pintar anak-anak ini, bisa menyelamatkan kita. Bisa jadi masalah di masa depan. Jadi besok ganti ya Bu, membanguni anak bagaimana? Sholat. Kenapa sholat? Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Karena kalau dia sudah sholat, baru suruh mandi. Habis itu apa? Baru sekolah. Sedangkan rajin sholat pun masih bisa aneh-aneh. Apalagi cuma rajin sekolah. Tapi jangan gara-gara ini nanti berhenti pula anak itu sekolah besok. Sholat aja dari subuh sampai sore. Betul itu. Saya tak tanggung jawab kalau ada kejadian seperti itu nanti. Itu Ibu yang salah dengar. Bukan itu maksudnya. Ada namanya fiqhul aulawiyat, skala prioritas. Utamakan dulu itu. Mulai besok berubah. Kenapa begitu? Kepercayaan kepada hari akhirat. Nah, inilah dia. Sebagai pengantar ya. Kalau mau belajar agama, jangan lari dari yang 5 itu, supaya mudah. Termasuk juga di masjid kita yang tercinta ini, kalau bisa, itu aja diajarkan, yang 5 itu. Apa tadi? Tauhid, fikih, tasawuf, hadis, tafsir. Nanti yang lain-lainnya itu cabang-cabangnya aja itu. Ada misalnya nanti tarikh, itu biasa saja. Misalnya itu turunan dari hadis itu. Nah, nanti berbagai macam riwayat ada di situ. Begitulah, macam-macam. Supaya masyarakat ini cerdas dan terarah dalam belajar agama ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu-Ibu. Mohon maaf, mohon izin kalau kajiannya ini menambah masalah. Tadi Ibu itu berpikir, saya mengaji malam ini mau saya berkuranglah masalah saya. Pas mendengar ini mungkin bertambahlah masalah dia mendengar ini kan. Makin banyak beban saya mendengar Ustaz berceramah. Buku-buku pula diceritain. Tidak apa-apa itu. Yang penting insya Allah semua yang hadir malam ini dapat pahala. Karena sudah mendengar kajian dan informasi tentang agama. Mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Mohon izin atas segala kekurangan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.